tahun 2022 Masehi dan 1444 Hijriah yang akan disampaikan Bapak Ustadz Haji Sugiharto. Waktu dan tempat kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah shadiqul wa'dil amin. Amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati seluruh jajaran manajemen NA Group, yang kita muliakan Pak Ustadz Ahyadi Ainur dan Ustadz Abdul Khalik, ibu-ibu dan bapak-bapak, tamu-tamu Allah dan para penziarah Rasulullah, yang mudah-mudahan semuanya sehat walafiat, dimudahkan semua urusannya, dan insya Allah berlimpah keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puji syukur mari kita persembahkan kehadirat Allah, selawat dan salam semoga Allah limpahkan keharibaan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertama sekali saya mewakili dan atas nama manajemen NA Group mengaturkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya atas kepercayaan ibu-ibu dan bapak-bapak serta saudara-saudara mengamanahkan perjalanan sucinya melalui NA Group, baik dari BS Al Khairat, Aruna maupun MKU. Semoga Bapak Ibu tidak salah pilih, karena ini amanah, maka kewajiban kami adalah mempersembahkan yang terbaik, memberikan pelayanan semaksimal mungkin, dan tolong Bapak Ibu percayakan semua urusannya kepada panitia. Dan dalam hal ini insya Allah yang akan berkenan mendampingi Bapak Ibu Pak Ustadz Ahyadi Ainur sebagaimana yang ada di lembaga kontrol itu, beliau yang terus bersama Bapak Ibu, dan insya Allah nanti biasanya kita akan ada WhatsApp group ya, kita akan ada forum komunikasi, apapun dikomunikasikan. Kemudian yang kedua, kami juga mohon kiranya dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya sekiranya dalam pelayanan kami, dari mulai saat pendaftaran, kemudian barangkali ada komunikasi yang sedikit kurang lancar, juga pada saat manasik saat ini dan sampai dengan kepulangan nanti, kalau ada hal-hal yang sekiranya belum sesuai dengan harapan Bapak dan Ibu, mohon ridho, mohon keikhlasan, dan mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Insya Allah ibu-ibu dan bapak yang saya hormati, begitu Bapak Ibu bergabung bersama kami, kita sudah menjadi keluarga besar NA Group. Dan insya Allah silaturahim ini mudah-mudahan bukan hanya ketika kita beribadah, sampai nanti di Dubai, di Madinah, di Mekah, Jeddah, bahkan kembali ke tanah air. Mudah-mudahan silaturahim terus tersambung, dan dengan silaturahim insya Allah hidup kita akan semakin berkah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Baik, ibu dan bapak-bapak semuanya sudah siap? Siap apa Bu? Sudah siap dipanggil Allah? Kenapa ragu-ragu? Sudah siap dipanggil Allah. Begitu ada panggilan sholat, kata Allah, idza nudiya lis-sholati min yaumil jumu'ah fas'au ila dzikrillah wa dzarul bai'. Tinggalkan semuanya. Nah, yang kedua ada panggilan haji dan umroh. Ayatnya apa? Wa adzin fin nasi bil haji, dan panggillah manusia untuk haji. Dipanggil, persiapannya agak lama. Bapak Ibu antri berapa lama? 2 tahun. Ada yang 2 tahun? Oh, berarti pending dulu sebelum Covid Pak ya? Oh, tapi sekarang Bapak udah berangkat, sudah siap berangkat ya. Antriannya agak lama, waktunya juga agak lama. Ini dengan Dubai sekitar 10 hari, ya gitu. Persiapannya nggak terlalu lama, waktunya juga nggak terlalu lama, tapi lebih lama daripada sholat. Cuman bisa diperkirakan.
terbang jam berapa besok, ada itinerary-nya sampai jam berapa hari, ada panggilan lagi yang ketiga, Pak. Kalau habis dipanggil, diumumin di menara masjid, Inna lillahi. Nah, untuk panggilan yang ketiga ini, maunya cepat apa lambat, Pak? Maunya apa? Idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Kalau ajal tiba, nggak bisa ditunda maupun diajukan, nggak boleh. Kan nggak ada yang tahu. Maaf Pak, saya beberapa kali menemani jamaah meninggal tanah suci sering. Belum lama ada juga saja sama siapa kemarin yang ada juga. Bahkan awal bulan ini salah satu dari kru NRA, Ustadz Helmi namanya, pulang dari tanah suci saya pulang di rumah sampai Palembang meninggal dunia. Dan saya takziah ke Madura. Masih beli ya, Ustadz Helmi usianya di bawah saya. Kalau soal meninggal panggilan itu Pak, nggak ada yang tahu. Nggak tahu nanti Bapak Ibu duluan atau saya belakangan, atau dibalik, saya belakangan, Bapak Ibu berebut sih duluannya. Wallahu a'lam bishawab. Yang penting ketika dipanggil mudah-mudahan husnul khatimah. Ada yang siap dipanggil tanah suci? Ada yang siap dipanggil menghadap kehadiran Allah di tanah suci? Harus siap semuanya. Pak, kalau orang meninggal di tanah suci, Pak, semua mengucapkan selamat, bukan berduka cita. Itu imam masjid itu uhanniukum, selamat ya. Saudara telah menjadi tetangganya Rasul. Bahkan kita pernah bawa jamaah haji, pengen meninggal di sana, tapi nggak meninggal. Ada yang nggak pengen mah. Allah alam. Soal meninggal itu rahasia Allah. Ya. Baik Bapak Ibu, kalau sudah siap menjadi tamu Allah, boleh kita jawab panggilan Allah. Namanya talbiyah. Boleh Bapak Ibu sambil berdiri, kita lafazkan talbiyah. Bismillahirrahmanirrahim. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik. Ya Allah, kami datang memenuhi panggilan-Mu ya Allah, kami datang. Labbaik la syarika laka labbaik. Ya Allah, kami datang memenuhi panggilan-Mu ya Allah, tiada sekutu bagi-Mu. Innal hamda, sesungguhnya segala puji, wan ni'mata, segala kenikmatan, laka wal mulk, segala kekuasaan hanya milik Engkau. La syarika lak. Sekarang sama-sama ya, tidak usah bergantian. Ayo. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Baik Bapak Ibu silakan duduk kembali. Aku boleh izin, boleh saya tanya, Bapak Ibu mau perjalanan umrohnya ini nikmat gak? Oh ya mau banget. Mau perjalanan ini menyenangkan? Mau aja mau banget. Resepnya ini Pak. 1. Labbaik Allahumma labbaik. Ya Allah, aku datang memenuhi panggilan-Mu, memenuhi undangan-Mu. Pak, diundang pejabat saja luar biasa bahagianya. Ya, saya pernah mendapat kesempatan diundang Wapres 2 hari 2 malam nggak bisa tidur Pak. Suruh apa gitu.
udah jahit baju, semua diperiksa. Sampai sana padahal ketemu juga jaraknya jauh banget kok. Diundang pejabat saja kita bahagia luar biasa. Bapak Ibu diundang Allah. Bapak Ibu jadi tamunya Allah. Dan mohon maaf, gak semua orang punya kesempatan ini. Maka dengan ini aja udah bahagia luar biasa. Ya Allah, terima kasih ya Allah, Engkau pilih aku, Engkau undang aku menjadi tamumu. Berapa banyak orang-orang yang lebih pengen dari Bapak Ibu, tapi Allah nggak undang. Kala syarika laka baik, jangan menyekutukan Allah. Jadi umroh kita ini hanya untuk Allah, bukan untuk yang lain. Tolong yang muda-muda, maaf, yang punya akun media sosial, jangan umroh ini hanya untuk buat konten. Boleh buat konten, tapi jangan untuk itu saja. Wah, Pak Ustadznya marah, kenapa? Masa pada saat tawaf nggak boleh selfie? Lah emang tawaf kalau selfie itu menghubungi Ka'bah. Ya Ustadz ya, mohon maaf kalau pengen ambil foto, pengen apa namanya selfie atau pengen foto bersama, selesai semua prosesi dulu. Tawaf selesai, sholat selesai, doa selesai, silahkan. Jangan tengah-tengah ibadah foto, itu bertentangan dengan labbaik la syarika laka labbaik. Tak boleh memamerkan itu. Khusyuk dulu ibadahnya. Ya, Bapak Ibu yang saya hormati, konsep berikutnya innal hamda. Yuk sama-sama. Innal hamda. Semuanya dipuji. Apa itu dipuji? Wan ni'mata. Wan ni'mata. Semuanya dinikmati. Laka wal mulk. Semua atas kuasa Allah. La syarika. Tiada sekutu bagi. Jadi semuanya dipuji. Ada apa aja dipuji, semuanya dinikmati. Saya lihat di hotelnya, ada juga hotel-hotel nikmat. Bapak Ibu di Mekah nanti di Hilton Convention, agak jauh dikit tapi menunya udah nikmati, kurang-kurang dikit. Namanya juga musafir, dinikmati. Ada hal-hal yang kurang berkenan, kalahkan dengan rasa syukur tadi. Ya, Bapak Ibu yang saya hormati, maaf ini misalnya ya, misalnya, mudah-mudahan nggak terjadi. Misalnya dapat teman sekamar. Ini sudah pernah teman sekamar semua? Belum. Dapat teman sekamar, nggak nyaman. Kenapa nggak nyaman? Kebetulan teman sekamar itu kalau tidur lampunya sukanya terang, sementara kita sukanya gelap. Ada yang kayak gitu. Begitu dia merem, nyalain. Pas ada temennya dia, hah? Dinyalain, matiin lagi. Semalaman ngurusin lampu. Udah, begitu temen gelap senengnya, sementara kita terang. Dalam hati, innal hamda, semua disyukuri. Wan ni'mata, semua di. Bu, di kamar ada 4 bed. Biasanya sebahagian bednya itu extra bed, size-nya beda, ukurannya beda. Ada berebut, sekamar ribut berebut bed. Ada yang mau deket kamar mandi, ada yang mau jauh dari AC. Udah mulai konflik. Kalau ada temen kayak gitu, innal hamda wa ni'mata. Semua disyukuri, semua dinikmati. Maaf, saya pernah pagi-pagi bangun tidur, ada WA masuk dari jamaah, Ustaz, ini teman curhat. Teman sekamar, kenapa? Saya nggak bisa tidur, Ustaz. Kenapa? Ya kalau kesek-kesek packing, oleh-oleh kesek-kesek packing tadi. Kesek-kesek saya nggak bisa tidur. Teman sekamarnya malah nggak bagi-bagi. Kalau kebahagiaan teman seperti itu apa yang diucapkan? Innal hamda. Yang lebih dramatis lagi ada, Pak. Saya pulang dari masjid, masuk kamar, masuk hotel, di lobi ada kakek-kakek tidur. Loh, yang jawab, Mbah, kenapa tidur di sofa hotel? Oh iya Ustaz, teman sekamarku nggak pengertian. Kenapa Mbah? Lampu? Oh bukan. AC? Bukan. Apa? Tadi kan aku terlambat masuk kamarnya dari masjid ke kamar, semua udah tidur, aku mau tidur nggak bisa. Kenapa? Kenapa Bu? Sekamar berempat, tiga-tiganya ngoroknya kenceng-kencengan. Beliau nggak bisa merem, akhirnya tidur di sofa.
besok kan mau ziarah, ya ini gimana Ustaz? Punten Ustaz, boleh nggak tidur di kamar Ustaz aja? Ya sudahlah, saya bawa ke kamar, teman-teman saya suruh ngalah, saya bawa ke kamar kami. Udah Mbah tidur di sini aja, mudah-mudahan bisa nyenyak. Mohon maaf, 10 menit tidur dan beliau ngoroknya kenceng banget. Nah, terpaksa saya yang alhamdulillah, rezeki banget. Ngorok kan mungkin capek bu ya, mungkin lelah gitu ya. Makanya kalau terjadi apa-apa sudah ingat aja itu. Ayo, innal hamda. Semuanya disyukuri. Wa ni'mata. Semua dinikmati. Udah, apalagi ini jalan-jalan ke Dubai, nikmat semua ya. Bapak antri prasmanan, pas lagi makan gitu, temennya dapat nasi, dapat sayur, dapat lauk. Pas giliran kita, lauknya habis. Apa yang diucapkan? Mas, lauknya habis. Panggil cateringnya innal hamda. Nah, kalau innal hamda lauknya datang bu. Innal hamda. Kejebak ini. Bapak Ibu tinggal bilang, atau kalau Ustaz Ainat, Ustaz, ini tolong kalau nggak bisa ngomong ininya habis, sudah selesai. Lauknya habis Ustaz, gampang. Karena mohon maaf, harap dimaklumi, ada jamaah yang umroh sekaligus program perbaikan gizi. Makan apa aja dia kan ambil. Bukan nggak boleh, silahkan. Tapi tolong ingat ada yang lain. Jangan mubazir. Kadang-kadang kita itu lapar mata Pak. Apa aja diambil akhirnya sisa. Sayang kan? Boleh. Ngambil secukupnya. Kalau kurang nambah lagi. Kalau habis, innal hamda. Insya Allah nggak habis ya. Selama ini nggak pernah habis insya Allah ya. Ada insya Allah ya, minimal sambal. Innal hamda wa ni'mata. Semua disyukuri, semua dinikmati. Bapak Ibu sudah belajar bahasa Arab semuanya ini ya? Hah? Udah bisa bahasa Arab, bahasa juga sudah hafal kan? Nah, jadi berangkatnya ini. Ya. Jadi Ustaz perlu bahasa Arab nggak sih ya? Perlu. Ustaz akhirnya ini sudah main bahasa Arab. Kalau ada apa-apa nanti mutoilnya juga. Kadang-kadang di sana orang Arab pintar bahasa Indonesia. Ayat Tuhan ini murah, ini bagus. Jadi pernah saya ada jamaah itu stres, kenapa? Nggak ngerti bahasa Arab. Nggak harus bu, saya bilang. Orang Arab itu bahasa isyarat juga ngerti. Bahkan orang Indonesia cerdas-cerdas Pak. Dulu pernah ada jamaah, bangga dia bisa ngomong bahasa Arab. Kenapa? Dia terlepas dari rombongan, ID card-nya hilang, bingung hotelnya di mana. Padahal deket kan, baru sampai bingung. Akhirnya untung dia bawa kartu nama hotel itu dia bawa. Pas lagi ada askar gitu, dia bingung. Untung dia pernah ngaji waktu kecil. Dia tanya askar itu petugas ini bu ya. Ya keamanan lah di Masjidil Haram. Dia panggil, ya Syekh, gimana? Ihdinas sirotah. Ihdinas sirotah. Adik ketawa, artinya apa? Ihdinas, bukan siratal mustaqim, ihdinas sirotah. Paham nggak kira-kira askarnya? Askarnya senyum. Indonesia luar biasa. Ihdinas sirotah. Saya cuma ngasih contoh. Modal ihdinas sirotah aja udah bisa ngerti bahasa Arab. Yang lebih lagi ada ibu-ibu. Ini musim haji bukan umrohan. Kebetulan di pondokan teman-temannya semua ke Mekah, ke Masjidil Haram. Dia lagi nggak sholat, lagi haid ya, lagi menstruasi nggak sholat. Beberapa orang nggak sholat sama gitu. Temennya pergi ke masjid dia nggak bisa. Tiba-tiba lampu mati. Dia bingung. Temennya, gimana ngomong Arab? Aduh gimana ya? Orang Arab itu ada, tapi ngomong apa? Akhirnya ada yang pernah sekolah madrasah dulu. Oh lampu kan ada cahaya. Cahaya bahasa Arabnya apa? Cahaya bahasa Arabnya apa? Oh, dia cerdas, panggil. Hei, ada, Nur innalillahi wa inna ilaihi raji'un katanya. Paham bu? Nur apa? Jadi jangan ditiru ya. Kata madamnya, Nur al-Marbum katanya gitu.
Baik, yuk. Innal hamda. Semua disyukuri. Wan ni'mata. Semua dinikmati. Laka wal mulk. Semua atas kuasa Allah. La syarika lak. Baik, mohon izin kita lanjutkan. Pak Bu, kalau umrohnya biar makbul dan mabrur, itu harus akidah, syariah, dan akhlaknya betul. Satu. Nah, insya Allah nanti dengan umroh ini Allah akan ampuni dosa-dosa kita. Amin. Kok ada yang nggak amin ya? Bapak Ibu punya dosa nggak sih? Punya dosa? Pak Bu, insya Allah kita dipanggil Allah ini bisa jadi karena Allah tahu kita punya dosa. Makanya dipanggil, diberi kesempatan meluputkan dosa. Ya. Semua punya dosa ya? Ngaku. Yang kedua, diterimanya doa permintaan. Pada punya permintaan nggak? Pak Bu punya permintaan nggak? Punya masalah nggak? Kelihatan dari wajahnya wajah masalah. Curhatkan masalah itu di hadapan Allah. Bisa jadi kita diundang karena Allah tahu kita punya masalah. Ada yang masalah dengan keluarga, masalah pekerjaan, masalah dengan keuangan, ada masalah dengan perjodohan, masalah keturunan. Minta pada Allah, curhat pada Allah. Ini kadang-kadang kita curhat pada sesama. Jangan siapa-siapa. Cuma sampai bisa kasih tahu besok CRT dengar semua. Ternyata yang kita curhatin kok ngaku Bu? Jujur amat. Bu, bagi perempuan umroh ini jihad. Perjuangannya luar biasa. Dan insya Allah pulang umroh kita akan dijauhkan dari kemiskinan. Gak denger saya orang pulang umroh usahanya bangkrut. Gak ada. Uang Bapak Ibu keluarkan diganti berlipat ganda. Insya Allah. Makanya kalau umroh jangan nawar dulu. Nawarnya minta ampun, tawar minta diskon lagi. Orang diganti kok, insya Allah. Kalaupun wafat, insya Allah sampai hari kiamat kita diwafatkan dalam keadaan bertalbiyah. Doa kita akan dikabulkan Allah karena kita tamu-tamu Allah. Karena tamu Allah pasti Allah berikan hidangan nanti di sana. Hidangannya yang nikmatnya maksud nikmat ibadahnya. Kalau sampai Allah panggil dalam keadaan berihram, maka dibangkitkan dalam keadaan bertalbiyah. Biaya yang dikeluarkan akan memiliki keutamaan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Bapak Ibu, kalau Ramadan berkenan umroh, halnya seperti haji ya. Ada niat umroh Ramadan? Ada? Janji? Amin. Nggak harus ke NRA ya. Boleh ke MKU. Saya belum selesai Pak. Boleh ke MKU, BSA, Aruna, atau travel yang lain. Saya belum selesai. Tapi kalau pakai travel lain apa? NRA, MKU. Ya, umrohnya NRA, kok yang lain berangkatnya dengan travel lain setelah luar. Oke, Pak tadi sudah lihat niatnya lurus, jangan pada yang lain. Ikuti contoh Rasul, saya akan sampaikan manasiknya, jangan ikut-ikutan. Ya, jangan kita umroh ini nggak punya ilmu, makanya NRA membekali Bapak Ibu dengan manasik. Pak, akhlak kepada Allah, akhlak yang paling mulia itu kepada Allah adalah husnuzon, Pak, berbaik sangka dengan Allah. Pak, Bu, saya ajari caranya ya, saya ajari. Ini tips. Mohon maaf. Seringkali kita ini belum sudah berburuk sangka. Padahal firman Allah dalam hadis qudsi, ana inda dhanni 'abdi bi. Aku, kata Allah, sebagaimana prasangka hambaku. Ini ada orang baru masuk masjid naruh sendal, wah, jangan-jangan sendalku tadi sudah ngomong hilang. Itu sudah suudzon. Maka Bapak Ibu, tolong jangan pakai kata jangan-jangan yang ujungnya negatif. Jangan-jangan aku nggak terlayani. Nggak jadi doa itu. Jangan-jangan aku sesat. Jangan-jangan tidak. Ganti dengan doa. Mudah-mudahan saya keluar sendalku masih. Mudah-mudahan aku semoga. Mudah-mudahan aku sehat.
Mudah-mudahan aku dilayani dengan profesional. Mudah-mudahan petugas ramah. Mudah-mudahan semua. Itu namanya berburuk sangka, berbaik sangka atau husnul thon. Akhlak pada sesama. Nah, tadi saya contohkan di kamar. Nah, terutama nanti ini Ustaz, kalau ada jadwal jam sekian kumpul di lobi, tolong disiplin. Itu akhlak pada sesama. Kadang temennya nunggu, suruh kumpul jam 7, mau ziarah ke Jabal Uhud ya di Madinah. Ada yang jam 7 disiplin, ada yang masih santai. Ada yang dicari di kamar nggak ada, di restoran nggak ada, taunya belanja. Tunggu sampai setengah 8 baru datang bawa tentengan pula. Udah gitu bawa tentengan, Ustaz, aku nggak ikut ya. Ini akhlak pada sesama nggak ada. Nah, termasuk akhlak pada sesama, akhlak pada ustadznya, akhlak pada mutawifnya. Saya pernah jamaah sama mutawifnya ribut sama gaibnya. Hanya gara-gara suruh nganter belanja nggak mau, ribut. Saya masuk busnya, ya kenapa diem-dieman? Mutawifnya tersinggung, Ustaz. Kenapa? Lari ribut, berantem. Ya Allah sama jam, diem gitu di masjid kan nggak enak di bus itu. Akhirnya saya bimbing doa. Ayo baca doanya sama-sama. Ayo bismika, bismika, Allahumma ahya. Kenapa? Ya mending tidur daripada ribut. Baru suasana hidup. Tolong. Nah, mumpung saya ingat Pak Bu, ini peraturan internasional ya. Termasuk nanti ketika di Dubai itu ada aturan setiap jamaah berkewajiban memberikan tips, memberikan apa ya? Ya tips namanya. Itu $5 per hari. Kalau 2 hari jadi sekitar $10 ya, nanti boleh dirupiahkan, dilebihkan jauh lebih baik. Nanti dikoordinir biasanya. Ini tidak termasuk paket. Kenapa? Karena paketnya udah nawar banyak banget. Sudah diskon. Ini yang insya Allah akan diganti Allah ya. Ini peraturan Bapak Ibu ya. Ini akhlak kita kepada sesama. Juga akhlak pada lingkungan ya, Bapak Ibu yang ahli wisat. Kalau merokok hati-hati ya. Mudah-mudahan pulang dari sini sudah berhenti merokoknya. Amin. Insya Allah. Baik, kita mulai materi manasiknya. Nah, sebelum materi manasik saya akan berikan pengantar. Bapak Ibu besok itu umroh apa haji? Ini ada yang belum haji? Ada. Banyak. Saya tanya tapi jangan dijawab dalam hati dulu. Karena jawaban takut saya jadi doa. Kalau saya tanya, Pak Bu, kenapa belum haji? Hati-hati jawabnya. Kalau dia jawab, aduh Ustaz, baru haji, uang nggak ada. Nggak akan berangkat, miskin selamanya. Karena menyamakan haji dengan uang. Serius ini saya bilang. Bapak cari jawaban yang tepat. Pak Bu, kenapa belum haji? Jawaban paling tepat apa? Bisa jadi kurang serius niatnya. Kurang serius. Beli pulsa sanggup, mobil sanggup, renovasi rumah sanggup. Haji Indonesia itu murah Bapak Ibu. Gak serius. Dan ingat Nabi mengancam, siapa yang sudah punya rezeki yang istiqomah tapi tidak haji, falyamut yahudiyan atau nasraniyan. Matinya pilih Yahudi atau Nasrani. Saya sudah niat Ustaz, niatnya gimana? Udah pingin, kata Imam Syafi'i dalam I'anatul Talibin, orang pergi haji wajib bagi yang mampu. Tapi niat haji dalam hal ini azab itu wajib bagi seluruh kaum muslimin. Apa itu niat? Qasdu syai'in muqtarinan bil fi'li, menyengaja sesuatu dibarengi dengan action. Minimal buka tabungan haji. Sekarang NRA kerjasama dengan Bank Muamalah, Bapak dengan 12,5 juta dapat nomor porsi haji. Dana talangan namanya, nanti seperti leasing. Kan antrinya lama, justru karena antrinya lama, cepet-cepet. Handphone mahal, di rumah kendaraan mahal, rumah renovasi, 12,5 juta nggak punya. Rezeki dari siapa itu? Saya agak sedikit keras, karena Indonesia termasuk yang dianggap terlalu meremehkan dan menomorsekiakan haji. Haji nggak masuk dalam perhitungan perencanaan keuangan keluarga. Pada liburan direncanakan, selamatan direncanakan, yang nggak ada aturan dalam agama, ulang tahun direncanakan, tapi haji tidak.
Dan besok ini kita umroh, belum haji. Dan umroh bukan rukun Islam. Bapak umroh berapa kali pun kalau belum haji masih punya hutang rukun Islam. Belum sempurna, apalagi kalau sudah mampu. Ukuran mampu itu apa? Ya OMH yang 35 juta itu. Jadi saya ulangi, dalam hati Bapak tanya, aku udah serius belum sih? Kalau serius, tadi saya sampaikan, Allah tidak memanggil orang yang mampu, tapi Allah mampukan orang yang serius terpanggil. Ya, pulang dari umrah, mudah-mudahan segera daftar haji. Amin. Tidak harus ke NRA, boleh ke atau travel yang lain. Apa travel yang lain itu? Haji itu cuma setahun sekali, Pak. Kemarin dibatasi, tapi insya Allah tahun depan sudah mulai normal kembali. Insya Allah. Haji itu wajib, Pak. Kalau nggak dikerjakan dosa. Umroh ini sunnah. Pak Bebu sudah daftar, lanjut nggak apa-apa. Harusnya kalau yang cerdas, haji duluan, Pak. Umroh belakangan, tinggal nambah dikit. Ya sekarang berapa? Umroh 30 juta kan? Haji 35 juta. Reguler maksud saya, ya paling 40 juta. Tapi kan ngantri nggak apa-apa, minimal kita sudah ada nomor antrian. Kalau sudah ngantri Allah panggil, wafat sudah haji. Kenapa? Niyatul mu'min khairun min amalihi. Rukun haji ada wukufnya, Pak. Bapak besok nggak ada wukufnya. Jadi jangan tanya ke Ustadz Ahyadi, Ustadz kapan wukuf? Nggak ada. Haji ada melempar jumroh. Kalau umroh nggak ada. Ya kenapa, Bu? Kalau umroh nggak ada melempar jumroh, yang ada melempar real, ya. Ini bisa dipahami, Pak, itu perbedaannya ya. Ada lagi satu perbedaan, tapi nggak terus di sini. Kalau haji biasanya pulangnya dipanggil Pak Haji. Kalau umroh, nah saya nggak pernah dengar Pak Umroh ini. Dari mana dipanggil Pak Umroh? Nah baik, sekarang saya mulai yang tadi Bapak Ibu perbanyak berdoa nanti ya. Mulai nanti malam, taubat yang pernah punya salah. Terus pertama yang merasa punya salah ya. Ini pada punya salah nggak sih Pak Ibu? Doa pada Allah. Kemudian minta maaf, minta ridho. Terutama yang masih punya orang tua tetap minta ikhlasnya, minta ridhonya. Terutama lagi kalau yang berangkat umroh, orang tuanya belum umroh, minta ikhlasnya. Kalau perlu suruh keluar kata-kata, aku ikhlas nak, kamu berangkat. Kenapa? Khawatir hati beliau menangis. Ya Allah, sampai hatinya anakku tega dia berangkat umroh. Dulu aku pengen umroh, aku tunda untuk sekolah dia, kuliah dia, keperluan dia. Sekarang dia umroh, aku nggak diajak. Kalau ada orang tua yang seperti ini, saya khawatir kita nggak lancar jalannya. Dan saya nggak ikhlas. Pak Bu, kalau ada orang tua, minta maaf, minta ridhonya. Kalau orang tua sudah berpulang ke hadirat Allah, usahakan nanti dibadalkan umrohnya. Bapak Ibu, kalau sudah pernah umroh bisa badal sendiri. Kalau belum pernah umroh nanti hubungi Ustadz untuk gimana cara membadalkan. Ya, bisa minta tolong kepada yang sudah pernah umroh, tentu dengan mengganti biaya lah kira-kira gitu. Ya. Istri yang berangkat tanpa suami, minta ridho suaminya. Saya pernah bawa jamaah, saya sebut nama perusahaannya, Tupperware kebetulan. Istrinya dapat bonus berangkat sampai di Jeddah, sampai di Cengkareng, pas mau take off, suaminya telepon, pulang kamu, dulu pulang. Saya nggak berani bawa. Kenapa? Ridho suami nomor 1. Ya, baik. Berikutnya Bapak Ibu, karena Bapak Ibu berangkat di akhir bulan sampai awal bulan, tunaikan hak dan kewajiban ya. Sebelum berangkat pastikan rekening listrik, rekening telepon, rekening internet, SPP anak-anak, gaji karyawan. Serius. Jangan sampai setelah lagi tawaf, telepon, Pak, kenapa? PLN datang kita disegel. SPP anak-anak, bayar semua. Awal bulan kan tadi, pas akhir bulan ya. Udah dibayar belum? Udah Bu ya. Ini penting. Terus juga zakatnya, selama ini zakat kemana? Udah pajak, semua itu kewajiban. Kenapa Bu? Ibarat kita
mau dipanggil Allah itu nggak ada beban. Ada satu riwayat yang sangat indah. Suatu ketika Rasulullah SAW sedang musafir masuk satu kampung, kemudian tiba waktu sholat. Rasulullah dijamu makan lengkap karena tidak ada tanda-tanda alam ya, mendung itu. Tiba-tiba ada yang bilang ini sudah masuk waktu. Terdengar orang memandangkan azan. Nah, pertanyaan saya, sahabat dan Rasul saat itu makan dulu atau sholat dulu? Siapa yang makan dulu? Siapa yang sholat dulu? Siapa yang bingung? Nggak angkat tangan sih. Kenapa Bu? Mending makan ingin sholat atau sholat? Tapi kalau diingat waktu baru masuk loh ya, belum waktunya lewat. Ternyata para sahabat dan Rasul diminta untuk selesaikan makan itu. Karena sudah terhidang, siap santap, baru masuk waktu. Bapak Ibu kalau sudah ada makanan tiba-tiba ayam goreng, ikan bakar, cumi gitu, pas sudah dibuka, Allahu Akbar, tuntaskan. Makan, jangan ditinggal. Khawatir begitu ditinggal, di dekat kita sholat, Allahu Akbar, kucing lewat. Itu pasti Bapak Ibu baca surat An-Nas sambil ngusir kucing. Waktu lebih nas, aku sholatnya enggak. Jadi ini filosofinya Bapak Ibu. Tunaikan kewajiban dulu, biar tenang, makan baru sholat. Tapi ini kalau waktunya baru masuk. Pak Bu, yang keempat agak lebay kata orang, berwasiat. Wasiat itu maksudnya apa? Berpesan sebelum berangkat. Nah, Bapak kalau bisa memaknai ini luar biasa. Saya pernah ada keluarga yang anaknya itu susah dinasehati, keras kepala. Pas Bapak Ibunya mau umroh, dipanggil di meja makan, Bapaknya pamitan. Nah, besok Papa Mama berangkat ya. Doakan Papa Mama mudah-mudahan sehat, mudah-mudahan ibadah lancar, kembali ketemu lagi. Tapi kalau sekiranya Papa Mama nanti gak kembali, tolong ayah jaga adik-adik, nangis anak itu. Kalau bisa lakukan. Atau kalau nggak mampu tulis surat. Kalau nggak mau minta tolong orang lain. Wasiatnya ngomong saja. Tolong rajin sholat ya nak. Tolong jaga adik-adiknya ya. Tolong yang sopan sama sesama ya. Hormati kayak gitu. Itu namanya wasiat. Ini ada ibu yang wasiat tapi kalau pergi kunci pintu ya jangan lupa. Terus pagar juga. Cek kompor. Jangan sampai colokan setrikaan. Nah, sampai di airport apa? Ya setrikaan mah ya. Yang itu namanya setrikaan aja gitu. Itu juga wasiat, tapi mungkin wasiat yang sifatnya tidak umum. Baik Bapak Ibu kalau memungkinkan lakukan ini ya sebelum berangkat. Insya Allah mempermudah perjalanan kita. Baik, saya kira besok ini jam berapa? Sudah ada jamnya Bapak Ibu ya? Bapak Ibu jam berapa harus sampai di airport? Jam 2 ya, usahakan Bapak Ibu di sana. Bukan Jakarta kalau nggak macet ya. Lebih awal lebih bagus Bapak Ibu ya. Nanti di airport Bapak Ibu akan dibagikan paspor. Ya nanti kalau dibagi ada petugas kita kayak gini bagi paspor. Maaf ini salah, kita airportnya ke Dubai dulu ya. Maaf sebelum ke Jeddah. Nanti di airport bagikan paspor, cek namanya Bu ya. Jangan langsung masuk ke imigrasi, cek namanya dulu bener apa enggak, cek tiketnya gitu. Pernah ada kejadian pas pembagian dia ambil aja, pas imigrasi ditolak, pas imigrasi nggak diterima, ditolak kan, panik. Kami panitia juga gitu, ada satu jamaah belum dapat paspor, namanya beda, laki-laki kok paspornya perempuan, Ustaz gimana lu? Kami udah panik, tiba-tiba dia datang, Ustaz ini bukan pasporku, kok Bapak ambil? Iya takut nggak kebagian gitu, takut nggak kebagian. Maka dari itu Bapak Ibu usahakan besok kalau belum terima paspor langsung dicek. Baik, insya Allah Bapak Ibu nanti ke Jeddah itu setelah hari ketiga ya. Nanti yang Dubai Ustadz Ahyadi Ain yang akan menjelaskannya. Nah ini seperti yang sama lah, antrian kayak gini. Bapak Ibu minta tolong nanti kopernya dicek masing-masing. Nanti kita akan Madinah dulu, ziarah, ya nanti akan menjelaskan banyak ya. Setelah sampai di Madinah beberapa hari, nah baru kita akan umroh. Oke, saya lanjutkan. Inilah umroh itu. Umroh itu adalah ziarah atau berkunjung.
berziarah ke Baitullah dengan masyarakat tawaf sa'i dan bersyukur, memendekkan rambut kepala semata-mata karena ridho Allah SWT. Caranya ini Bapak Ibu. Nah, niat. Insya Allah Bapak Ibu akan mulai umroh pada hari Rabu. Biasanya Bapak Ibu pagi itu kita akan ziarah di sekitar Madinah. Setelah itu Bapak Ibu diminta untuk bersih-bersih, potong rambut, membersihkan kuku, bulu-bulu dipendekkan, pakai wangi-wangian sunnah. Nah, setelah itu mandi ihram. Setelah mandi Bapak Ibu menuju ke masjid, sholat zuhur asar. Kemudian menuju Dzulhulaifah atau Bir Ali, kita akan dipandu niat ihram. Kira-kira seperti ini niatnya. Yuk kita latihan niat ihram. Tirukan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Labbaik Allahumma umratan nawaitu al-umrata wa ahramtu biha lillahi ta'ala. Kalau sudah niat ini Bapak Ibu, tadi semua larangan berlaku. Ini larangannya. Ini di dalam bis niatnya. Bapak Ibu jangan khawatir, nanti diajari, dituntun, dibimbing. Tidak harus pakai bahasa Arab. Aku niat umroh karena Allah Ta'ala juga sudah sah. Nah kemudian begitu sudah niat, nggak boleh motong kuku, baik pakai gunting maupun digigit pakai gigi juga nggak boleh. Cabut rambut, bulu nggak boleh. Pakai wangi-wangian nggak boleh. Maka deodoran, parfum, kosmetik pinggirkan semua. Laki-laki nggak boleh pakai tutup kepala, peci, semua lepas. Ibu-ibu nggak boleh menutup muka dan telapak tangan. Mohon maaf, termasuk juga nggak boleh bercadar. Kecuali cadarnya, maaf, agak maju ke depan, nggak kena kepalanya. Ada kayak kanopi gitu boleh. Ya. Jadi nikop itu nggak boleh. Kecuali ada ulama yang membolehkan orang perempuan yang boleh pakai cadar adalah perempuan yang wajahnya terlalu cantik dan setiap orang yang melihatnya pingsan. Nah, itu boleh pakai cadar. Di sini ada kayaknya SNI semua. Atau kebalikannya. Saya nggak enak kalau bilang terlalu nggak cantik gitu. Setiap orang melihatnya jadi fitnah, itu juga boleh pakai. Makanya saya kalau ada yang sedang umroh pakai itu langsung saya berhusnuzon, insya Allah itu cantik banget. Nggak boleh bermake up, Pak Bu. Allah tidak melihat tampilan kita saat itu. Semua sama. Innallaha la yanzuru ila ajsamikum wala ila suwarikum walakinnallaha yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Allah nggak perhatikan casing kita. Lepas semua itu. Kalau mau bermake up sebelum umroh, begitu pakai pakaian ihram, gak usah make up dulu. Sampai selesai ta'alul, gak lama Bapak Ibu. Dari mulai zuhur, insya Allah sampai tengah malam. Laki-laki tidak boleh pakai pakaian berjahit, nggak boleh pakai baju, nggak boleh pakai celana dalam, dan Pak Ustadz nggak meriksa. Saya mau meriksa satu-satu. Nggak boleh, khawatir nanti terjadi fitnah ya. Nggak boleh berdebat, bertengkar, ngomong porno nggak boleh. Nah, saya mau cerita soal berdebat ini. Biasanya perdebatan itu dimulai kalau dalam bus itu ada jamaah yang sudah pernah umrohnya dengan travel lain, caranya beda. Nah itu biasanya suka kena debat. Ini umroh apa? Saya pernah debat. Masa pakai sholat di Bir Ali? Masa kayak gini? Masa caranya kayak gini? Bapak Ibu kalau pernah umroh dan umrohnya dengan travel lain dan caranya beda, sebelum umroh temui ustadznya dulu, biar nggak memprovokasi jamaah yang lain. Ustaz, saya dulu pernah umroh disebut nama travel. Padahal travel yang disebut sudah di-blacklist sama pemerintah ya. Masih disebut-sebut, saya nggak bilang kalau travel kan nggak enak ya. Itu jelek-jelek kok kayak gini, dulu saya kayak gini. Padahal kami Pak Bu menetapkan fatwa hukum, apalagi misalnya rangkaian urutan ibadah itu insya Allah sudah berdasarkan sepengetahuan kami dari fikih yang sudah kita perdalam sebelumnya. Jadi mohon izin kalau pernah berbeda, mohon tidak menjadi perdebatan. Yakin itu pasti urusan furu'nya, urusan cabang, bukan yang prinsip.
Nah, nggak boleh melakukan hubungan suami istri. Ada yang berangkat suami istri, hati-hati. Biasanya kalau tegangan tinggi, pernah terjadi. Karena nggak ngerti, nggak ikut manasik. Kalau sampai terjadi umrohnya batal, harus menyembelih seekor onta. Ya, pernah terjadi, ya, kecelakaan. Nggak boleh mencabut tanaman, membunuh binatang, terutama binatang berenang buruan ya. Tapi kalau nyamuk itu nggak apa-apa ya. Saking nggak boleh buru binatang, ada nyamuk, nggak berani buru, itu lebay. Baik Bapak Ibu, insya Allah nanti sampai di Mekah, Bapak Ibu akan ditunjukkan hotelnya. Kemudian biasanya kita makan malam dulu, jam berapa disepakati. Kalau Bapak Ibu mau duluan juga boleh, mau belakangan juga nggak apa-apa, tapi lapor. Pak Ustadz, saya sudah pernah umroh, boleh nggak saya dengan keluarga duluan? Lapor. Atau Pak Ustadz, saya masih capek sekali karena perjalanan jauh dari Madinah, boleh nggak saya tidur dulu, nanti malam kami umrohnya? Boleh, lapor. Yang penting memberitahu. Ya. Setelah sampai di Masjidil Haram, kita lakukan umroh yang ketiga, namanya tawaf rukun umroh. Tawaf kudum itu nggak perlu, itu bagi tamu yang datang tidak dalam keadaan berihram. Kalau ifadah itu untuk yang haji, nah nanti tawaf sunnah itu Bapak Ibu kapan saja. Sekarang di pelataran masih harus pakai ihram ya. Masih pakai ihram ya kalau ingin tawaf sunnah. Kemudian tawaf wada itu nanti saat berpamitan sebelum meninggalkan Mekah menuju ke Dubai lagi kalau ke Jakarta. Ke Dubai dulu baru ke Jakarta. Bapak Ibu, ini syarat sahnya tawaf itu satu, suci dari hadas. Bapak Ibu pastikan sebelum mulai tawaf semua punya wudhu. Kalau nggak punya wudhu lapor. Ditunggu sama ustadznya, diantar ke toilet, ambil wudhu dulu. Ustadz, kalau tengah-tengah putaran batal, lapor. Nanti bisa jadi ditemani mutawif satunya, atau Bapak Ibu ditunjukkan tempat. Sekarang ada tempat wudhu aja, tapi bukan toilet, ya wudhu aja boleh. Di bawah tangga itu ada, kalau perempuan dikasih tirai hijau ya, kasih kain itu. Bapak Ibu lapor, ini ada jamaah nggak lapor, diem aja. Pas selesai tawaf, Ustaz, kenapa? Aku tadi batal. Kapan tuh? Pak, putaran keberapa? Tapi itu ngapain? Buang angin. Kok diem? Cuman dikit kan? Tetap aja batal itu, walaupun cuma sedikit. Dan itu bingung kita jadinya. Akhirnya ulang semua dari awal. Nah Bapak Ibu, bedanya dengan sholat, kalau Bapak Ibu sholat, misalnya sholat zuhur 4 rakaat, Bapak batal di rakaat kedua, Bapak harus mengulang dari awal, dari takbiratul ihram. Tapi kalau tawaf enggak. Tawaf kan 7 putaran. Bapak Ibu putaran ketiga batal, maka putaran 1 dan 2 nggak usah diulang. Mulai dari 3 aja langsung lanjutin. Karena 1 putaran itu 1 kesatuan. Tapi kalau sholat 4 rakaat 1 kesatuan. Ya, pakai. Itu enaknya ya. Kemudian harus tutup aurat. Maka nanti insya Allah Ustaz akan memparagakan tutup aurat laki-laki ya. Ibu-ibu semua tertutup kecuali muka dan telapak tangan. Harus 7 putaran. Mulai dari Hajar Aswad, Ka'bah di sebelah kiri. Maka tadi saya bilang nggak boleh sambil selfie. Ini ada yang tawaf sambil bawa apa itu? Apa? Tongseng. Tongsis. Nggak boleh karena Ka'bah jadi di belakangnya kan. Ka'bah sebelah kiri. Harus di dalam masjid, nggak boleh di mall. Harus berturut-turut, nggak boleh dicicil. Nah Bapak Ibu ini rukun Yamani itu kalau tarik ke garis lurus ke Yaman. Ada rukun Iraki ke Irak, ada rukun Syami ke Syam, ada Hajar Aswad. Nah, ada sunnah-sunnahnya tawaf Bapak Ibu. Nah, sunnah ini kalau kita nggak memungkinkan mengerjakan, nggak apa-apa nggak dikerjakan. Tapi sebaiknya lakukan. 1, jalan kaki. Bapak Ibu kalau mau pakai skuter boleh, bayar, tapi nggak dapat sunnahnya. Yang sakit, ada yang sakit pakai kursi roda, ya didorong sendiri apa pakai dorong dari sana Bapak Ibu? Rencana Ibu, Bapak? Bawa sendiri. Pilihannya boleh didorong sendiri, boleh minta tukang dorong di sana. Cuman kalau tukang dorong di sana bayar. Berapa sekarang? 350 ya. Sama dengan badal umroh. Kalau lapornya jauh-jauh hari, kami bantu carikan yang dorong orang Indonesia. Biar komunikasinya lancar, enak bicaranya. Tapi kalau udah sampai sana baru lapor, kadang-kadang kami susah nyari orang Indonesia. Terpaksa yang dorong orang Arab ya. Saya nggak tahu pakai rem apa enggak.
Ngebut aja ya. Sunnah juga lari-lari kecil, tapi ini sepertinya nggak memungkinkan karena kita berombongan, makanya simbolik saja. Nah, memulai menghadap Hajar Aswad, Bapak Ibu tirukan saya, Ka'bah sebelah kiri, angkat tangan, gini. Hadap ke kiri. Kenapa tadi harus potong bulu? Nah, ini tujuannya tadi. Jangan sampai pas kita gini sebelahnya hutan belantara. Bapak Ibu, khususnya yang laki-laki. Ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Dikecup. Sekali aja. Jangan juga. Kecup. Sunnah mencium Hajar Aswad itu kalau memungkinkan. Nah itu tadi gantinya. Dan saya menyarankan jangan nyium Hajar Aswad. Kenapa? Satu, Hajar Aswad itu wangi. Kita nggak kena wangi. Dua, kita sedang pakai pakaian ihram yang laki-laki nggak pakai apa-apa, lepas keinjek ISIS itu, dan pernah terjadi dipermalukan seluruh dunia. Hati-hati. Yang ketiga, Hajar Aswad itu ada lubang yang kita masuk, itu nggak boleh. Yang keempat, kita berombongan, kemungkinan besar tak akan lepas dari rombongan. Maka saran saya tidak usah mencium Hajar Aswad pada saat pakai pakaian ihram. Kalau pengen nyium Hajar Aswad di luar waktu umroh, Bapak Ibu hotelnya nggak jauh, di Hilton Convention, di kamar ada TV, lihat TV, kapan lenangnya, kapan sepinya, lihat itu, begitu lihat sepi, silahkan turun. Ternyata lihat 500.000 orang, semua turun. Innal hamda, dan tongkrong di situ, nggak usah lah ya. Orang Indonesia kadang-kadang menjual jadwal nomor 1. Sunnah dekat Ka'bah. Biasanya Ustaz akhirnya akan bimbing pertama dari jauh, mepet gitu. Sunnah. Sunnah berdoa atau berzikir. Mudah-mudahan alatnya ada, Bapak Ibu, ada headset. Bapak Ibu akan dipinjemi, tolong catat. Jangan dikantongin bawa pulang, itu dipinjemi bukan souvenir. Kalau satu hilang, berapa sekarang? Didenda itu 1 juta. Dipinjemi. Ustaz mimpin, Bapak dengerin. Subhanallah, subhanallah. Kalau denger, tirukan. Kalau digeser-geser kadang rusak, gak denger, diem. Gak usah tirukan, gak apa-apa. Ya Bapak Ibu diem aja sah, karena doa itu sunnah. Ustaz Ayadi bilang subhanallah, subhanallah, alhamdulillah, alhamdulillah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Allah Akbar, ikutin. Kalau bilang aduh, nanti dulu keinjak. Jangan ikutin. Jadi kadang jamaah ustaznya aduh juga aduh. Doa sunnah. Kalau mati nggak kedengeran, Bapak Ibu doanya apa? Doa apa saja. Saya pernah punya jamaah dulu sebelum ada headset. Itu bawa 7 kertas, angkatan sampai 7. Di bawahnya 1 saya, yang 2-nya istri saya, 3 orang tua saya, 4 anak saya, 5 teman kantor saya, 6 tetangga saya, 7 ini apa Pak? Kata kiainya, oh ya kalau pertama itu saya tuh, dan saya sehat, saya rajin ibadah, saya istiqomah, itu kata saya. Kedua tuh nyebut bayangin istri, doa terus 3 orang tua. Oh sah saja. Jadi doa apa aja sah, yang penting ada hubungannya dengan kebaikan. Tapi jangan makan-makan saya bilang gini, besok Ustaz katanya kemarin doa apa aja boleh, pas tawaf dia baca Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Sebelahnya bismika Allahumma ahya. Baca lagi Allahumma inni a'udzubika minar. Maksudnya bukan gitu. Apa aja boleh itu bukan berarti baca doa mau makan, bukan. Pak Bu, ada doa yang sunnah lagi namanya doa sapu jagat. Dari rukun Yamani itu ini loh Pak Ibu ya. Rukun Yamani sebelum ini ya. Rukun Yamani itu ini. Nah. Mana ya? Nah, kok susah kayak gini. Nah, di sini Bapak Ibu ini rukun Yamani. Sampai sini, putar sini sunnah baca doa sapu jagat. Oke? Coba, apa doa sapu jagat? Rabbana atina
fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sama-sama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ustaz, kalau nanti resepnya mati, semua putaran saya baca itu boleh nggak? Boleh nggak? Putaran pertama Rabbana atina, boleh nggak? Sah nggak? Sah. Rabbana atina, Rabbana atina, itu aja tuh nggak apa-apa. Paling kalau mereka dengar nggak ada yang lain pak, pulang ini panggil Haji Rabbana ya. Harus dihindari satu, jangan buru-buru. Mau ngapain sih? Jangan sambil ngemil. Jangan nyakiti orang. Kalau diinjek, jangan balas injek. Jadinya injek-injekan. Jangan ngobrol yang nggak perlu, apalagi gosip. Duh, saya pernah bawa jamaah tuh gosip mulu. Ini gimana dia tuh? Jadi cerai nggak? Ngomong. Jadi dicabut itu ADRT kepolisian. Jadi ngomongin sinetron, ngomongin infotainment. Jangan tutup mulut dengan tangan. Ini dulu sebelum COVID ya. Jangan menahan buang hajat. Jangan masuk Injil Ismail. Injil Ismail itu bagian dari Ka'bah. Jangan bertransaksi. Dulu pernah ada jamaah bawa handphone. Pas tengah-tengah handphone berbunyi, halo, iya, oh iya ya, 2 truk ya. Kita tukang pasir dia. Tolong kalau bisa jangan dibawa. Saya malu kadang-kadang. Dulu pernah Imam Abdurrahman Syudes di pas tarawih Ramadan. Beliau selesai sholat witir. Halo, 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 halo bu, halo bu, halo, halo, nanti aja, ngobrolin nanti aja, nanti aja. Saya kelemahan saya kalau ada yang nyanyi bicara suka hilang. Maaf ya punten ya, maaf kan. Tadi sampai mana tadi saya ceritanya lupa. Abdurrahman Syudes itu pernah selesai sholat witir pegang mic, agak tinggi nadanya. Alaikum bi'azamil haramain, alaikum bi'ta'zimil ka'bah musyarrafah. Tolong hargai diri. Saya bilang, kenapa? Kata jemaah, itu khutbah bukan khutbah, itu marah. Saya lupa tahun 2001. Kenapa? Ternyata pas sujud sholat witir itu ada handphone yang bunyi kencang banget. Dan pintunya lagu dangdut. Masya Allah. Tolong ini bu, kadang-kadang bawa gini, pintunya yang nggak benar gitu ya, hati-hati ya. Tolong sebaiknya tidak bawa. Baik, kemudian ibadah setelah tawaf kami selesai, Bapak Ibu sholat sunnah, berdoa, dan kalau memungkinkan akan minum air zam-zam. Nah biasanya disinilah Bapak Ibu akan diberi kesempatan foto. Dipersilahkan. Sebelum ke tempat sa'i, ya saja, biasanya saja foto ya. Jangan khawatir, Ustaznya ngerti kok Bapak Ibu, ngerti, paham. Kita butuh bukti ya. Tapi tolong sabar, waktunya ada. Tuntaskan dulu tawafnya. Selesai foto-foto bersama, biasanya Bapak Ibu kita langsung sa'i. Nah bedanya dengan sa'i, dengan tawaf, kalau sa'i itu dari Safa Marwah dihitung 1. Kalau tawaf kan dari Hajar Aswad kembali untuk 1. Kalau sa'i enggak. Safa Marwah itu ganjil, Marwah Safa genap. Ini sa'i. Bedanya lagi bu, kalau sa'i itu boleh batal. Dia syarat sahnya, enggak ada kan suci? Enggak ada. Yang penting setelah tawaf di tempat sa'i 7 kali dari Safa akhir Marwah sah sudah. Nah, tapi kalau Bapak Ibu misalnya punya wudu itu sunnah, bagus. Dengan jalan kaki boleh tutup aurat, suci dan hadas itu adalah sunnah. Artinya apa? Kalau Bapak Ibu tengah-tengah sa'i pengen buang angin dan nggak tahan banget, silahkan. Yang penting minggir. Nanti kita tandai siapa yang minggir. Jangan tahan, karena kalau tahan begitu keluar intonasinya beda. Udah nggak apa-apa. Sah, sa'inya tidak batal. Bahkan kalau ingin keluar dulu untuk ke toilet juga biasanya ditunggu. Nah, sa'i itu baca zikir Pak ya, bukan baca Pancasila, bukan. Nanti viral.
lari-lari kecil. Nah, sama dengan tawaf, hindari bicara yang nggak perlu nyakitin orang. Ada area tengah itu untuk yang kursi roda, kalau bisa jangan dimasuki ya. Pak, kalau tawaf itu lancar lebih kurang sekitar 40 menit sampai 1 jam. Saat itu sekitar 1 jam, maksimal 1 jam seperempat lah. Satu kali putaran itu sekitar 10 menitan. Kalau 7 kali kan 70-an ya, lebih kurang. Itu santai, insya Allah. Nah, ada pilar hijau. Sekarang bukan pilar, tapi lampu warna hijau itu sunnah dari kecil. Itu yang laki-laki. Ibu-ibu biasa aja. Tapi yang sering malah ibu yang jalan cepat. Yang benar laki-laki yang sunnah, ya. Khusus laki-laki dari kecil. Selesai sudah, Bapak Ibu, tahallul, potong rambut. Nah, hati-hati. Kalau ada orang yang nggak dikenal yang menawarkan, hati-hati dulu. Kadang-kadang habis dipotong minta 10 real. Tapi kalau ikhlas nggak apa-apa. Boleh ikutin rambut sendiri dulu, baru orang lain boleh. Tapi sebaiknya sebelum orang lain rambut diri sendiri dulu. Ya. Ibu-ibu hati-hati, jangan sampai buka bulu-bulu. Yang benar itu bapak masukin gunting. Ini ibu gunting pik rambutnya 3. Rambut ya, bukan leher, rambut. Cukup 3 helai. Pernah ada yang berdarah-darah sambil bercanda. Ini lagi ibadah. Selesai sudah. Begitu tahallul, semua larangan sudah boleh dilakukan. Sudah boleh kembali ke hotel. Ya, ini apa? Nanti kalau kembali ke Jakarta, Bapak Ibu akan dikasih zam-zam, tapi syaratnya kembali paspor. Nah, selesai insya Allah. Ya.